Halo, ya, pada video kali ini gue akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Ya, jadi apa itu fungsi inverse ya? Jadi kalau pada sebelumnya gue menjelaskan tentang komposisi fungsi, ya sekarang gue menjelaskan tentang fungsi inverse. Ya, nah inverse itu mungkin bisa kita maknai secara sederhana. Ya, inverse itu adalah mungkin kebalikan gitu ya. Ya, jadi kita mengubah bentuk dari suatu fungsi ya menjadi kebalikannya tapi tanpa mengubah nilainya gitu. Jadi bentuknya beda tapi nilainya sama. Ya, itulah inverse gitu ya. Jadi meskipun bentuknya berbeda tapi tetap ekuivalen dengan bentuk aslinya gitu ya. Untuk senilai gitu. Mungkin sebagai contoh misalnya gini. Secara sederhana kita bisa artikan bahwa misalnya Presiden Indonesia adalah ya, Bapak Jokowi. Nah, kalau kita inverse ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan inverse ya udah berarti Bapak Jokowinya ditaruh di depan gitu ya. Dan Presiden Indonesianya taruh di belakang. Gitu. Sehingga nanti kalau dilakukan sebuah inverse jadinya Bapak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Ya. Jadi bentuknya beda tapi maknanya sama. Kayak gitu. Ya, atau misalkan gini, gue punya fungsi A yang di sini B gitu ya. Kemudian di sini 1 2 3, terus di sini 2 3 4. Oke. Nah, misalkan masing-masing ada punya relasi gitu teman-teman ya. Jadi 1 ke 2, terus 2 ke 3, terus 3 ke 4 gitu relasinya. Nah, misalkan tentukan F2 ya, fungsi F2 misalkan gitu. Ya, tentukan F2 gitu ya. Nah, F2 ini berapa? F2 ini kalau kita lihat dari relasinya ya ini fungsi F gitu ya. F2 itu relasinya adalah berapa? 3. Jadi F2 sama dengan 3. Nah, kalau kita misalkan inverse kan gitu ya atau kita balik ya, berapa nilai inverse dari 2 gitu ya, F2. Ya, fungsi inverse dari 2. Ya, kita lihat aja di sini. Berarti dari B ke A gitu. B ke A. B-nya berapa? B2 ya. Ke A-nya berapa? 2 itu pasangannya sama yang mana? Yaitu sama 1. Jadi nilai fungsi inverse dari 2 adalah 1 berdasarkan ini. Jadi kuncinya adalah pada inverse itu ya, misal kita punya fungsi F ya, dia itu A, maka B nah itu akan sama dengan ya ekuivalen dengan ya jika diinverskan itu menjadi F ya, B menjadi A kayak gitu. Jadi boleh dibalik gitu ya. Ini inverse itu intinya apa? Kebalikan. Nah, contoh misalnya gini. Fungsi inverse pada aljabar gitu ya. Fungsi inverse pada aljabar ya. Aljabar. Ya. Misalkan yang pertama gini teman-teman. Ya. Gue punya fungsi katakanlah f(x) sama dengan ax plus b. Ya, bagaimana bentuk inverse-nya gitu ya. Ya, bagaimana inverse dari fx gitu. Nah, berarti ya fx itu
apa? Fx itu kan Y ya teman-teman ya. Fx itu sama dengan Y. Jadi Y sama dengan AX plus B. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan AX ya. Jadinya min AX ya sama dengan ya, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan Y, jadinya min Y plus B gitu. Ya, lalu kedua ruas kita bagi dengan minus A gitu ya. Jadi X sama dengan min Y plus B per min A. Sehingga nanti inverse dari Fx ya adalah min X plus B per A. Jadi Y-nya kita ganti dengan X, ini min A, sorry. Ya, kayak gitu. Nah, contoh misalnya ya teman-teman ya. Misalnya ada contoh tentukan fungsi inverse dari ya Fx ya. Fx sama dengan 2x min 6 ya. Inverse-nya bagaimana gitu. Nah, langsung kita jawab ya. Fx itu Y, jadi Y sama dengan 2x min 6. Jadinya min 2x sama dengan min Y min 6. Kedua ruas kita bagi dengan min 2. Jadinya X sama dengan ya min Y min 6 per min 2. Nah, kita faktorkan minusnya ya teman-teman ya. Jadi min sama dalam kurung Y plus 6 per min 2. Coret jadinya X sama dengan Y plus 6 per 2. Sehingga inverse dari fungsinya adalah X plus 6 per 2 gitu. Nah, gua di sini tidak menyarankan ya, atau sangat-sangat tidak menyarankan ya menggunakan ini sebagai rumus ya, atau menganggap ini sebagai rumus. Salah besar. Sebenarnya nggak salah, cuman takutnya dikhawatirkan kalian kebingungan menentukan mana A-nya, mana B-nya dan sebagainya. Ya, untuk itu gua sangat tidak menganjurkan menggunakan ini sebagai rumus dengan dalih biar cepet ya. Jadi untuk pinter memang nggak ada cara cepetnya ya teman-teman ya. Kayak gitu, jadi nggak boleh ya. Kalau gue sangat tidak menyarankan. Nah, berikutnya yang kedua ya. Misalkan punya Fx sama dengan 3x plus 2, maka inverse-nya berapa ya. Nah, inverse dari berapa nih? Ya, Fx-nya aja ya. Itu. Jawab. Nah, berarti ya Fx-nya adalah Y sama dengan 3x plus 2. Berarti di sini min 3x sama dengan min Y plus 2. Maka X sama dengan min Y plus 2 per min 3. Ya, jadinya X-nya kita substitusikan, jadinya F inverse X sama dengan min X plus 2 per min 3. Sampai sini sudah benar. Tapi kalau teman-teman merasa risih melihat negatifnya ya boleh aja difaktorkan. Jadinya min dalam kurung X min 2. Karena kan kalau dikali ke dalam ya hasilnya akan sama. Jadinya min 3. Jadinya minnya coret jadinya X min 2 per 3 gitu. Inverse-nya seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, misalnya ada lagi nih. Contoh lagi, gue akan memberikan contoh lumayan banyak ya di video ini. Jadi ini yang 3. Misalnya ada Fx ya. Fx sama dengan 3x plus 2. Terus diketahui F inverse X sama dengan 5. Tentukan nilai X-nya berapa. Wah,
Berarti kita apain dulu nih? Tetap kita harus cariin inverse-nya ya teman-teman. Jadi Y sama dengan 3X plus 2. Jadinya min 3X plus, min 3X sama dengan min Y plus 2. Ya, X sama dengan ya min Y plus 2 per min 3. Ya, jadinya F inverse X sama dengan min X plus 2 per min 3 ya. Masih soal yang sama sebenarnya dengan sebelahnya. Cuman bedanya ini kita diminta mencari X dari hasil inverse-nya gitu. Nah, tadi kan katanya F inverse X-nya sama dengan 5 ya. Jadinya 5 sama dengan min X plus 2 per min 3 gitu. Ya, mungkin di sini gua beri batas aja ya. Jadinya kita kali silang min X plus 2 sama dengan min 5 min 15. Jadinya min X sama dengan min 15 min 2. Hasilnya X sama dengan 17. Maka agar menghasilkan fungsi inverse yang hasilnya sama dengan 5, maka nilai X-nya haruslah 17. Lalu bagaimana Kak kalau misalkan bentuk fungsinya pecahan? Boleh nih misalkan tentukan ya, contoh lagi ya, tentukan inverse dari fx sama dengan 3 per x plus 7 ya, dimana x tidak boleh sama dengan 0. Waduh, maksudnya apa nih Kak? Kok makin rumit? Enggak, lu nggak usah rumit ya, nggak usah pusing ngeliatin syarat-syaratnya. Syarat ini ya hanya sekedar syarat, ya kan? Maksudnya gimana? X tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan 3 per x. X ini berperan sebagai penyebut. Nah, penyebut nggak boleh 0. Kenapa? Karena akan menghasilkan undefined atau tak terdefinisi. Ya, kita menghindari hal itu, makanya diberi tambahan syarat seperti ini. Gitu ya. Dan ini nggak perlu dioperasikan apapun. Ya, kita fokus ke ini aja. Menemukan inverse dari fx. Ya udah, langsung kita hajar. Ya. Fx-nya adalah y sama dengan 3 per x plus 7 gitu ya. Lalu kemudian kedua ruas kita kali dengan x gitu ya. Y dikali x ya berarti yx. 3 per x dikali x adalah 3. 7 dikali x adalah 7x gitu. Jadi yx min 7x sama dengan 3. Ya, x-nya kita faktorkan gitu ya. Jadi x dalam kurung y min 7 sama dengan 3. Maka x-nya sama dengan 3 per y min 7. Maka inverse-nya adalah 3 per x min 7. Begitu. Nah, kalau mau menambahkan syarat gimana, Bang? Nah, ya udah. Kita bisa nambahin syaratnya sendiri. Gitu kan. Ini kan x min 7. Berarti x ini berapa supaya dia jangan 0 gitu ya. Berapa supaya dia 0 ya? 7 gitu kan. Berarti 7 dikurang 7 kan 0. Maka nanti syaratnya adalah x tidak boleh sama dengan 7. Karena kalau 7 kurang 7 kan 0. Jadi undefined atau tak terdefinisi. Kayak gitu. Lagi kalau masih kurang, gua tambahin. Apalagi misalkan tentukan inverse dari fx sama dengan x plus 3 per 2x min 5. Ya, dimana syaratnya x tidak sama dengan 5 per 2. Ya, karena kalau 5 per 2 masukin ke sini jadinya 0. Ya, nggak boleh penyebut itu 0. Ya, langsung ya, y sama dengan x plus 3 per 2x min
Nah, ya. Kali silang X plus 3 sama dengan ya Y dalam kurung 2X min 5. Jadinya X plus 3 sama dengan 2XY min 5Y. Kayak gitu. Nah, yang ada X-nya kita kumpulkan di kiri. Jadinya X min 2XY sama dengan min 3 min 5Y. Faktorkan X-nya. Ya, X kali 1 min 2Y sama dengan min 3 min 5Y. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 1 min 2Y ya. Jadinya X sama dengan min 3 min 5Y per 1 min 2Y. Maka inversnya adalah ya min 3 min 5X per 1 min 2X kayak gitu. Ya, atau kalau mau dimodifikasi bentuknya gitu ya. Katakanlah mau dimodif dipindahin ke depan jadi min 5X min 3 per min 2X plus 1, it's okay. Atau mau dimodif lagi, gue nggak mau banyak negatifnya bang, boleh. Kita faktorkan min dalam kurung 5X plus 3 ya kan, per ya min 2X min 1 gitu. Ya jadinya coret negatifnya, jadinya 5X plus 3 per 2X min 1. Syaratnya adalah apa? X tidak boleh sama dengan setengah. Ya. Kenapa? Karena setengah kalau dimasukin ke sini ya jadinya penyebutnya 0. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini udah banyak nih contoh soalnya. Semoga membuat teman-teman menjadi paham ataupun menjadi lebih paham. Nah, seperti biasa ada challenge di akhir. Challenge-nya adalah yang pertama ya, tentukan ya inverse dari GX sama dengan min X plus 2 per 2X min 5 gitu. Dimana X-nya tidak boleh sama dengan berapa nih? 5/2 ya berarti. Ya. Terus yang kedua ya, tentukan ya misalnya gini, jika ya fx adalah min 2x plus 6 per x min 5 ya, dimana x tidak boleh sama dengan 5 ya, maka tentukan x dari ya, misalkan diketahui inverse dari fx-nya ini bernilai 2 gitu. Jadi sama kayak contoh sebelumnya ya, kita diminta mencari x dari inverse-nya kayak gitu. Oke, sekian dari gua untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, sebagai bentuk dukungan kalian kepada kita ya. Dan juga selamat belajar.